Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Sebentar nanti saya akan mengajak saudara-saudari untuk menonton video Muhibbin yang sudah buta mata hatinya, buta otaknya, buta pikirannya, tidak membaca situasi, tidak membaca keadaan. Kenapa demikian? Karena ini sudah menjadi budak Habib, termasuk kelompok 212 pengusung khilafah, pendukung FPI yang sudah dibubarkan. Maka orang model kayak gini mau dikasih tahu apa, jawabnya malah menyerang kita. Tapi nggak apa, mari kita dengarkan. Sesudah itu nanti kita dengarkan Kang Kiai akan memberikan ulasannya. Pola Imad nih kalau kita liatin dengan dia penghujatan kepada Habib Rizik, kepada Habaib, terus keronco-keronconya ini kepada Habib Lutfi menghina, memfitnah, menghancurkan Robito Alawiyah dengan framing-framing yang gak jelas, dan juga si Pungad menghina para wali ya, kepada Habib Umar, kepada Habib Ali Al-Habsyi ya. Kalau kita lihat makin nyata nih tujuannya nih. Jadi mereka ini nggak sabaran pengen segera jadi wali gitu. Jadi pengen segera, karena dengan adanya tuh siapa dah namanya dah? Siapa itu, si Marjuki apa siapa itu? Yang ngaku ngimpi Nabi, yang mubahala itu. Ini udah ciri betul arahnya arah ke sono ini. Jadi gila, ada sakit dia itu. Jadi pengen segera jadi wali. Kalau Imad kita liatin karena dia sakit hati ya, iri dengki kepada FPI, iri kepada Habib Rizik, dengki kepada pengurus FPI. Ya karena mungkin dulu dia tidak dapat dukungan, akhirnya berusaha seolah pengen jadi Habib Rizik. Jadi pengen jadi tokoh sentral gitu. Jadi pengen diluk-lukan. Cuman sungguh sayang disayang memang, nanti ketika dia jadi wali paling jadi wali setan. Kemungkinan pasukannya ya pasukan Dajaluddin. Artinya konsep yang dibawa oleh Imad ini adalah fitnah akhir zaman, yaitu mengeluarkan diri kita nih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjauhkan umat Islam dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pendukungnya adalah Wahabi yang menghina keramat para wali, yang menyebutkan keramat para wali itu khurafat. Nah ini, terus nanti kita didorong untuk keluar daripada syariat kita. Penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan perintah agama nanti dijauhin. Kemudian ya kita dipaksa untuk merusak daripada keimanan kita, karena mengakui habaib ini sebagai juriyah Nabi itu bagian daripada iman, karena itu akidah. Nanti kita secara nggak sadar akan murtad. Jadi kalau kita nggak percaya dengan itu murtad, dan kita akan jadi musuh besarnya Nabi. Apalagi nyampe kita nanti memposisikan kita memusuhi, memfitnah yang sekarang udah terjadi nih ya. Maka menghina habaib, pemusuh habaib itu sama aja memusuhi Nabi. Gitu. Jadi banyak yang nggak paham, jadi nggak sadar kena hasudan daripada Imaduddin CS ini. Jadi intinya mereka pengen jadi wali, jadi ingin menyaingi para wali Allah. Begitu, memang sejak dulu ada ya, seperti Musailamah Kadzab kan pengen nyaingin Nabi, akhirnya dia ngaku jadi Nabi. Gitu. Kalau ini dia pengen jadi wali ini mah. Pengen jadi wali untuk menyaingi para wali Allah. Dan pengen juga menjadi juriyah Nabi untuk menyaingi juriyah Nabi yang asli. Jadi para habaib ini nanti dianggap palsu, mereka yang asli. Itu polanya itu mirip betul seperti Musailamah Al-Kadzab itu. Tapi pengikutnya ada aja. Siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang komunis, ateis itu ya. Ya pokoknya pemahaman yang keluar daripada salafus soleh. Ada aja itu yang ikutnya, ada aja. Jadi itu pola dia itu. Artinya sistem dari apa yang disampaikan oleh dia ini adalah ya perang ideologi, perang pemikiran sebenarnya mah. Jadi udah bukan lagi nasab sebenarnya mah. Jadi polanya udah
lebih ke ideologi, ingin merusak ideologi kita. Gitu ya, seperti para komunis lah, ingin merusakkan ideologi kita. Jadi sholat mah tetap sholat, nggak diganggu, tapi akidahnya yang diganggu. Ini kan berbahaya sekali. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita sholat, kita puasa, kita sodako, kita zakat, tapi ketika kita mengingkari juriah Nabi yang sungguhnya, yang nggak berlaku sholat kita, karena akidahnya udah batal. Mati, ya kita mati dalam keadaan kafir. Nah, ini tujuan daripada Dajjal kan begini, fitnah akhir zaman kan seperti itu. Jadi bikin surga palsu, barokah palsu, maka menjadi wali palsu, menjadi juriah nabi palsu, begitu. Jadi memframing daripada Habib-Habib yang asli ini, juriah nabi yang asli seperti bohong, seperti mereka adalah batal, karena mereka pengen jadi yang asli ini. Tuh, polanya seperti itu. Makanya Ormas NU pun lagi digesek ini. Gesek. Nah, terus lihatin di partai dah. Karena ini pola-pola presiden ya, pemilihan presiden. Sekarang masa kampanye, lihatin dah polanya, di mana dia adanya. Terus ntar reuni 212, lihatin dah pendukungnya suka apa enggak. Pasti benci, yakin. Pasti benci. Dengan acara reuni 212 itu pasti benci. Kan orang biasa aja sebenarnya, kalau nggak mau datang ya nggak apa-apa kan. Dia mah nggak, menghina pasti, lihatin aja dah. Di komen-komen komentarnya pasti lihatin aja dah. Itu udah ciri, karena isi orang-orang munafik doang itu. Orang-orang dengki, orang-orang yang jelas, yaitu budak nafsu, ya. Jadi kita disebut budak Yaman karena mahabbah kepada habaib. Kalau dia budak nafsu, karena ngikutin hawa nafsunya. Kita bakal masuk ke surga, dia makan neraka ntar. Ya, hati-hati. Fitnah akhir zaman, ya, polanya ini sangat jelas, penyesatan umat, ingin melengsarkan akidah kita dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya hormati dan saya cintai. Doa saya untuk semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan seluruh urusan kita, Allah buka pintu-pintu kebaikan, jadikan kita orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, dan menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Amin. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau saudara memperhatikan video yang baru saja saudara tonton tadi, saudara pasti bisa melihat itulah model tampang Muhyiddin, orang yang sudah menjadi budak para Habib. Dia rela mati konyol demi Habib. Dia rela membela Habib sampai habis harta dan bendanya, tidak masalah, karena Habib bagi orang itu dianggap sebagai dewa yang bisa menyelamatkan hidupnya dan bisa membuat bahagia hidupnya. Itu keyakinan yang sudah tertanam, dan itulah hebatnya Habib, bisa mendoktrin sampai orang lupa diri, lupa daratan, semuanya apapun dilakukan demi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari pernyataan yang disampaikan tadi, kita tentu akan geli dan merasa itu sesuatu yang remeh, sampah, dan tidak ada nilainya sama sekali. Karena pernyataan itu keluar bukan berdasarkan ilmu, tetapi semata-mata berdasarkan karena doktrin sudah merasuk ke dalam hati sanubarinya, sehingga otaknya, akalnya tidak percaya. Apa yang dikatakan? Dia menuduh orang-orang yang mencari kebenaran, yang ingin menegakkan kebenaran, yang membongkar kepalsuan dan kebohongan sebagai orang-orang munafik yang ingin segera menjadi wali. Dan itu kata Guru Wahab yang ngomong tadi, katanya wali syaitan. Saudara sekalian, tuduhan munafik tidak main-main. Karena Rasulullah melarang
Ya, Rasulullah melarang. Jangan katakan kafir kepada orang lain karena kafir itu akan kembali kepada dirimu jika tidak. Jadi orang yang menuduh munafik, dialah yang munafik. Orang yang menuduh pencari kebenaran, penegak kebenaran, disamakan dengan PKI, otaknya sudah terjungkir balikkan seperti kampret, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Orang-orang yang berjuang memberikan penyadaran kepada umat manusia, pada umat Islam Indonesia, dituduh sebagai PKI yang akan menghancurkan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saking begitu fanatiknya sampai menyebutkan bahwa percaya Habib itu adalah akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah dari mana, men? Tidak ada. Akidah rukun iman yang menyatakan bahwa percaya kepada Habib itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, kepada orang ini yang kalau tidak salah disebut namanya Guru Wahab, modelnya sih kayak model Betawi, ya percaya. Betawi itu adalah simpulnya, sentralnya para Habib. Bahkan di lain kesempatan, dia menyebut kiai-kiai ulama-ulama Betawi itu berguru kepada Habib. Karena berguru kepada Habib, maka Habib adalah keturunan Rasulullah. Ini sudah saya sampaikan kesimpulan yang salah total. Tidak mengerti ilmu mantik. Sudah saya sampaikan. Siapa yang mengajar berarti keturunan Rasulullah. Maka Habib-Habib yang mengajar berarti keturunan Rasulullah. Itu adalah kesimpulan yang salah. Modelnya, tampangnya, tampang orang Betawi. Iman kepada Habib. Masuk dalam rukun. Dan siapa yang tidak percaya kepada Habib, dianggap murtad. Orang yang bilang murtad tadi, saya katakan, dialah yang murtad. Kenapa murtad? Karena Habib ini jelas bukan keturunan Rasulullah SAW. Kalau dia menyatakan orang yang percaya kepada Habib hukumnya murtad, disamakan dengan Musailamah al-Kadzdzab yang mendustakan Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka hukumnya juga sama. Orang yang mengakui manusia bukan keturunan Rasulullah, diakui sebagai keturunan Rasulullah, itu sama saja dengan mendustakan Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya dialah yang murtad. Buktikan kalau Habib itu keturunan Rasulullah dan terbukti memang Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi masih ngotot mengakui sebagai keturunan Rasulullah, maka dia sendiri yang murtad. Dia sendiri yang menghina Rasulullah. Siapa yang berbohong atas nama Rasulullah, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama Rasulullah, bukan cucu Rasulullah, tapi ngaku-ngaku cucu Rasulullah untuk mendapatkan keuntungan, untuk bisa melakukan pendawiran, maka ada tempatmu ada di neraka. Orang ini bagian dari Habib, percaya sama dengan percaya Musailamah al-Kadzdzab, bukan cucu Nabi, tapi diakui sebagai cucu Nabi. Itu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Saudara sekalian, yang berikutnya, kita yang ingin menegakkan kebenaran, mencari kebenaran yang hakiki, dianggap sebagai orang yang akan hidup kebangsaan. Emang dia dukun, tahu nasib kita. Luar biasa. Ya. Dia ramalkan nanti hidupnya akan begini.
Malah saya menduga dia ini akan hidupnya lebih sengsara daripada yang diperkirakan. Jadi saudara sekalian, itulah apa itu bahayanya doktrin yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ada tuduhan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Katanya, kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesis membongkar kebohongan para habib? Alasannya, tuduhannya, karena Kiai Haji Imaduddin iri dengan Habib Rizik, ingin menjadi tokoh sentral seperti Habib Rizik. Padahal saudara sekalian, bagi kita Habib Rizik itu tidak lebih dari pecundang. Apanya yang mau kita irikan? Tidak ada yang kita irikan. Sampah. Ya, tidak ada yang kita irikan. Dia itu manusia pengecut, mencari kekayaan, mencari harta, mencari kehidupan dengan melakukan demo-demo. Tidak ada yang kita irikan. FPI dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena keberadaannya menyusahkan dan menyengsarakan banyak umat. Maka ketika dibubarkan, manusia, seluruh orang Indonesia bersyukur ada yang selamatan. Ya, tidak ada iri kepada Habib Rizik. Habib Rizik itu sampah, tidak ada gunanya. Berharga di kalangan mereka aja sendiri. Dan yang mengagung-agungkan itu adalah mereka-mereka yang tidak punya otak, yang tidak punya pikiran, ya, bisanya cuma keluar-keluar, dan ketika minta bukti, kalau Habib diminta bukti, kalau Habib itu keturunan Rasulullah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi cuma itu yang disampaikan. Coba tengok apa yang disampaikan oleh orang ini. Di sini hanya mencela. Coba buktikan mana dalilnya, mana hujahnya. Jangan main tuduh-tuduh saja. Para saudara-saudara sekalian, mari kita gunakan akal pikiran sehat. Hilangkan doktrin itu. Karena kalau saudara masih pakai doktrin, nanti lama-lama seperti orang ini. Orang ini. Bahaya itu. Otaknya nggak jalan. Maaf jika ada yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.